Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam melimpah. Hasil buminya telah diolah menjadi berbagai kuliner yang beragam. Setiap penjuru daerah di Indonesia memiliki kuliner yang khas. Makanan khas Indonesia terkenal dengan cita rasa yang lezat dan menggugah selera. Bahkan, setiap daerah memiliki makanan khas masing-masing dengan cita rasa yang unik. Seperti halnya Pulau Jawa dengan cita rasa yang manis, sedangkan di Sumatera Barat identik dengan cita rasa yang pedas. Setiap daerah juga memiliki lebih dari satu makanan khas yang enak dan wajib dicoba. Alam Indonesia telah menyediakan berbagai macam sumber daya, seperti tumbuhan dan hewan yang dapat kita manfaatkan. Tetapi, mayoritas orang cenderung menyukai hal-hal yang instan dan kurang memperhatikan lingkungan sekitar dalam mencukupi kebutuhan pangan. Sedangkan, masih banyak bahan makanan di sekitar kita yang sudah tersedia namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Di antara banyaknya bahan makanan yang belum diolah secara maksimal, terdapat bunga telang yang dapat kita manfaatkan. Selain itu, terdapat juga rotan dan ketam sawah atau yang lebih dikenal dengan sebutan yuyu. Di sekitar kota Salatiga, terdapat tempat makan yang menyediakan kuliner yang terbilang unik. Tempat makan ini memanfaatkan bunga telang sebagai bahan olahan dalam sajiannya. Di antaranya puding, telang jeruk, dan pastel telur bakar. Selain keunikannya, ternyata bunga telang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain dianggap sebagai tanaman hias, tumbuhan ini dikenal secara tradisional sebagai obat untuk mata dan pewarna makanan yang memberikan warna biru. Dilihat dari tinjauan fitokimia, bunga telang memiliki sejumlah bahan aktif yang memiliki potensi farmakologi sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi dan analgesik, antiparasit dan antisida, antidiabetes, anti kanker, antihistamin, dan potensi berperan dalam susunan syaraf pusat. Halo, nama saya Mas Suryati, asal saya dari Bandung, di Salatiga, di Kabupaten Semarang sudah 1 tahun. Saya adalah salah satu pengelola dari Cagar Pangan. Kenapa bunga telang? Awalnya sih, dulu itu saya dapat bunga telang itu dari kayak toko-toko organik gitu. Nah, ketika nemu bunga telang, oh berarti sebenarnya kalau dia dijual di kayak toko-toko organik, dia itu pasti punya manfaat atau nutrisi yang sebenarnya tinggi dan bagus buat kesehatan. Nah, dari situ kemudian ngecek-ngecek juga, oh ternyata sebenarnya bunga telang itu dulu tumbuh liar dan banyak gitu di setiap rumah, dan bahkan para orang tua kita pun sebenarnya kenal gitu tentang bunga telang itu sendiri. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan mereka menanam itu, berarti tanaman itu punya manfaat yang sangat tinggi. Nah, akhirnya kita coba mengembalikan kembali tentang budidaya bunga telang. Sebenarnya
semua tanaman itu punya manfaat atau kaya akan manfaat, termasuk salah satunya bunga telang. Dia memiliki warna yang khas, yaitu warna biru yang pekat, yang mana kandungan antioksidannya sangat tinggi. Antioksidan sendiri sangat bagus buat tubuh untuk mencegah kanker dan juga sebagai bagus buat kulit dan juga mencegah penuaan sel-sel. Selain itu, dia juga bagus buat diabetes, bagus juga buat pengontrol kadar gula darah, terus batuk, dan dia juga air rendamannya bisa dipakai buat mencuci mata atau kayak mengobati, meringankan iritasi mata. Kemudian juga beberapa testimoni dari teman-teman, dia sangat bagus buat yang punya diabetes. Jadi sebagai kayak penyeimbang kadar gula dalam darah. Kemudian dia juga punya si bunganya itu bisa dipakai buat luka. Jadi nanti kalau misalkan kita ada luka luar, itu bisa kita pakai bunga telang. Menurut Profesor Hembing Wijayakusuma dalam buku Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia Jilid 3 menyatakan, tanaman telang tergolong tanaman beracun karena memiliki sifat kimiawi dan farmakologis. Namun, jika pengolahannya dilakukan dengan benar dan mengkonsumsinya tidak berlebihan, tidak akan menimbulkan efek samping atau racun. Sebenarnya mungkin kalau tentang pro kontra racun nggak cuma terhadap bunga telang ya. Orang masih berpendapat atau berpandangan kalau misalkan bunga atau tanaman liar itu ada racunnya gitu. Padahal kalau misalkan kita mau belajar tentang tanaman itu sendiri, sebenarnya banyak manfaat dari tanaman-tanaman liar yang sebenarnya ada di sekitar kita. Terkait bunga telang, sejauh ini saya belum dapat referensi atau artikel tentang bunga telang memiliki racun. Yang saya tahu bunga telang itu sangat bagus buat kesehatan, manfaatnya sangat banyak. Jadi, tapi mungkin misalkan di tempat lain ada yang menganggap racun, sebenarnya apapun itu kalau misalkan dia dikonsumsi terlalu banyak atau misalkan dia dicampur dengan bahan-bahan yang sebenarnya memiliki racun atau ada reaksi menjadi racun, itu bisa aja sih, kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau dari bunga telangnya sendiri, sejauh ini saya belum dapat referensi kalau dia beracun. Awalnya sih enggak, awalnya kita bikin cagar pangan, memang sebagian besar ada yang ditanam, tapi sebagian besar ada yang sudah di sini. Tapi kalau untuk telangnya sendiri, kebetulan kita dapat bibitnya itu dari teman dari Jogja. Kita coba tanam di sini dan subur. Kemudian kita coba kembangkan, budidayakan, sampai sekarang udah mulai banyak produksinya. Untuk meyakinkan pembeli atau misalkan meyakinkan pengunjung ya tentang bunga telang itu sendiri, sebenarnya sih cara termudah adalah ya kita mengkonsumsi itu dan kita nggak apa-apa gitu. Malah beberapa teman yang punya keluhan di kayak sakit badan atau kurang enak badan gitu, biasanya setelah mereka minum telang, mereka merasa lah kok badannya jadi lebih ringan ya gitu. Jadi lebih ke ngasih tahu bahwa banyak testimoni tentang manfaat-manfaat dari bunga telang itu. Gak cuman dia liar kemudian dia nggak bisa dikonsumsi, tapi lebih ke dia itu kita tanam secara organik, dan yang pasti ketika dia organik tidak akan menimbulkan efek samping. Sebenarnya kalau dari bunga telang sendiri dia bisa kita pakai buat apa aja ya, mulai dari pewarna makanan, kemudian teh, kemudian tadi kalau misalkan untuk pewarna makanan kita pakainya kebetulan di nasi, karena seperti yang kita tahu bahwa nasi itu memiliki kadar gula yang lumayan tinggi gitu. Jadi ketika kita campurkan bunga telang, selain sebagai pewarna lebih cantik, tapi juga dia mudah-mudahan menjadikan yang makan nasinya itu kayak mengontrol kadar gula darahnya gitu. Jadi nggak sampai
ketika dia makan nasi, kadar gula darahnya makin tinggi gitu biasanya karena itu. Kemudian selain itu kita juga kreasikan di minuman. Dia minuman juga banyak macamnya. Salah satu khas yang di sini dia memakai lemon atau jeruk. Kenapa? Karena yang kita tahu bahwa air rebusan atau air rendaman bunga telang itu berwarna biru. Tetapi ketika dia bersatu atau dikasih asid atau asam, dia akan berubah warna menjadi ungu. Dan itu mungkin jadi salah satu daya tarik tersendiri buat pengunjung. Oh iya, kok bisa ya warnanya berubah cuman dikasih jeruk atau asam gitu. Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Namun, di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, rotan justru diolah sebagai bahan baku untuk olahan makanan yang disebut juhu umbut rotan. Di Kalimantan Tengah, rotan mudah ditemukan di hutan-hutan dan pinggiran sungai, sehingga rotan mudah dimanfaatkan menjadi bahan makanan. Seiring dengan perkembangannya, makanan khas satu ini telah menjadi kuliner tradisional khas Kalimantan Tengah. Selain karena mudah didapatkan, umbut rotan juga memiliki khasiat yang sudah teruji secara ilmiah yang dapat digunakan untuk mengobati hipertensi. Nama saya Dewi Purnama. Ini Rumah Makan Samba ini awal mulai bangunnya rumah makan ini tahun 1195 dan sampai masih sekarang sampai berjalan sekitar 26 tahun. Rumah makan ini menyajikan khas-khas makanan Dayak, yang terutama pasti ya khas makanan Dayak. Oleh setiap awal mulanya dibangunkan rumah makan Samba ini oleh orang tua saya dulu kan sering keluar kota. Yang pasti dicari setiap kota pasti khas makanannya. Pertama kita kan rotan itu kan yang diambil yang mudanya, bukan yang tuanya. Jadi yang mudanya itu nanti dibersihkan, habis kita bersihkan itu rotannya itu direbus 2 kali. Baru kita masak jadi bahan makanan. Jadi dia tidak terasa terlalu pahit dan kita olah jadi masak berbagai macam makanan. Yang pertama direbus dulu, baru kita olah lagi, kita masak, kita campur pakai sayur asam, pakai itu terong asam, dicampur sayur asam gitu. Bisa juga dioseng, di sambal juga bisa. Kalau rotan itu kan pahit. Ya, jadi kalau misalnya kita rebus dulu itu menghilangkan rasa pahitnya, tidak yang menghilangkan, mengurangi rasa pahit. Harapannya mungkin sayur-sayur kayak rotan lebih terkenal lagi, bukannya untuk di Indonesia aja atau di dunia lah intinya. Jadi kan lebih dikenal gitu. Ya. Gerobokan selama ini memiliki sejumlah kuliner, salah satunya yaitu botok yuyu. Botok yuyu merupakan salah satu kuliner istimewa yang sulit ditemukan di tempat lain, di mana botok yuyu disajikan dengan nasi jagung. Bagi para petani, yuyu dikenal sebagai hama. Namun di kota ini, terdapat sejumlah tempat makan yang mengolah hewan yang dianggap sebagai hama ini menjadi makanan yang disukai banyak orang. Itu masakan turun-temurun, Mbak. Sejak dulu kan sudah ada masakan itu. Itu ditumbuk dulu, disaring halus, diambil airnya, baru dibikin botok dulu.
kanker, tulang, apalagi Mbak, liver, yang banyak liver Mbak, bagus untuk manfaatnya liver itu. Dari berbagai jenis kuliner unik ini, kita mengetahui bahwa Indonesia kaya akan sumber pangan yang belum sepenuhnya disadari oleh sebagian orang. Padahal, di sekitar kita terdapat sumber pangan yang mudah didapat dan dijadikan sebagai olahan kuliner. Selain mudah didapat, sumber pangan tersebut juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Dengan adanya kuliner tersebut, kita sebagai masyarakat daerah mampu berkontribusi dalam melestarikan dan menghargai hasil panen dari petani lokal.